1, Kanal Inspirasi. Pak Maksi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, apa kabar Pak Maksi, sehat? Kabar sehat, Bu. Oke, Pak Maksi, ini terkait dengan keresahan sejumlah guru honorer begitu ya. Apa saja nih yang menjadi curahan hati guru-guru di sana nih selama atau sepengetahuan dari PGRI Flores Timur sejauh ini, Pak Maksi? Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga untuk pendengar radio RRI ND di mana saja berada. Berkaitan dengan polemik wacana akan diberhentikan tenaga honorer, berdasarkan jaring aspirasi yang dilakukan oleh PGRI Kabupaten Flores Timur tanggal 24 Juli 2022 kemarin memang bervariasi. Ya. Yang pertama itu dari Pak Witak dari Adonara Timur. Beliau mengaku bahwa sudah mengajar sekian puluh tahun ini, dan jika kemudian aturan ini serta-merta langsung diberlakukan, tentu sangat mengecewakan untuk mereka, karena mereka selama ini mengabdi sudah sekian lama. Lalu juga ada Ibu Diana masih dari Adonara. Dia juga menyampaikan bahwa mereka menjadi guru ini dulu sekali waktu masih dengan ijazah SMA. Dan dalam proses berjalan regulasi yang juga terus berkembang dan harus menuntut mereka, guru adalah sarjana, dan secara mandiri mereka harus mengupayakan biaya untuk sekolah dan menjadi sarjana untuk kemudian memenuhi syarat menjadi seorang guru, tanpa harus ada memperhatikan bahwa akan ada aturan harus tidak boleh ada guru honor. Dan hari ini kalau ada aturan mereka diberhentikan, ini juga tentu sangat mengecewakan. Bahasanya beliau, Ibu Diana, Pak, ini kami bisa stroke, Pak. Bisa stroke ya? Iya. Gitu, Bu. Jadi memang ada beberapa aspirasi yang sudah kami himpun. Tambahan lagi, Bu, Pak Eman Tupenbara dari Wulan Gitan. Beliau mengatakan begini, mestinya di tengah informasi yang belum mengembirakan untuk Bapak Ibu guru, tidak boleh ada tambahan informasi yang meresahkan dulu. Kenapa? Karena kita bisa lihat kemarin persoalan P3K. P3K ini juga masih menyisakan hal yang belum mengembirakan untuk Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena formasinya yang terbatas, beberapa mata pelajaran tidak ada formasi, ada mata pelajaran tertentu yang hanya satu formasi saja, dan juga tidak semua mata pelajaran dibuka, dan yang sudah lolos di atas passing grade juga belum ada formasi. Oke, baik. Dan curahan hati atau keresahan-keresahan yang didengar oleh PGRI ini memang sempat PGRI melakukan pertemuan begitu dengan para guru di Flores Timur, atau seperti apa nih Pak Maksi? Iya, jadi kami melakukan pertemuan daring bersama dengan rekan-rekan guru, dan informasi ini real kami dapatkan aspirasi dari teman-teman guru, dan rencananya bukan rencananya tapi agenda hari ini saya sebentar itu akan ikut rapat koordinasi tingkat nasional bersama dengan Ibu Ketua Umum PGRI Pusat Profesor Dr. Unifa Rusidi Magister Pendidikan, bersama dengan semua ketua PGRI provinsi, semua ketua PGRI kabupaten, dan juga semua ketua PGRI cabang di tingkat kecamatan untuk membicarakan agenda ini. Jam 2 sebentar. Jam 2 ya hari ini. Oke. Ini untuk membicarakan setiap aspirasi dari para guru honorer begitu ya Pak Maksi? Iya. Oke. Karena begini, Bu, saya bisa menambahkan data real di lapangan saat ini, baik secara nasional maupun di tingkat daerah. Secara nasional ini kan jumlah guru honorer itu lebih banyak dibandingkan dengan guru ASN P3K. Oke. Lalu berikut, kita kalau mau lihat sebarannya, kita jujur saja, Bu. Guru-guru ASN ini kan lebih nyaman mengajarnya di kota. Coba ditelisik di pelosok, di sekolah-sekolah di desa. Lebih banyak guru honor ya? Iya, itu SD misalnya 6 kelas. Itu palingan ASN-nya itu memang tidak semua guru sih. Tidak semua sekolah yang mengalami ini, tapi banyak mengalami itu hasil dari investigasi kami berkaitan dengan informasi ini. PNS itu palingan ada kepala sekolah dengan 1 atau 2 guru kelas, selebihnya itu diisi oleh guru-guru honor, kan begitu. Oke, jadi kalau misalnya guru honor ini ditiadakan atau dihapus tenaga honorer ini, pasti banyak guru-guru yang menjadi pengangguran begitu ya, penganggur ya Pak Maksi? Iya, bukan soal hanya kemudian mereka menjadi pengangguran, tapi akan seperti apa kondisi kita dalam dunia pendidikan hari itu.
Oke, ini yang dikhawatirkan. Kalau dari PGRI Floatim, apa sih yang diinginkan begitu kepada pemerintah pusat? Kira-kira apa nanti yang mau disampaikan nanti pada siang nanti, atau keinginan sebenarnya daripada dihapus mungkin ada keringanan lain, mungkin pendapat dari PGRI Floatim seperti apa nih? Baik, sebelum saya masuk ke pendapat PGRI Kabupaten Flores Timur, pemerintah sendiri sudah berupaya untuk memberikan alternatif, dan itu kita apresiasi, di mana selalu akan ada pembukaan untuk seleksi P3K, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada alternatif baru juga yang diciptakan sebagai jalan tengah, yaitu soal akan adanya pengangkatan tenaga ahli daya yang tidak disebut tenaga honorer. Tenaga ahli daya yang dimaksud dengan tenaga ahli daya ini adalah pengemudi, pengamanan, satpam, atau juga tenaga kebersihan, cleaning service. Nah, kita kritisi dulu di dua alternatif yang ditempuh oleh pemerintah ini. Yang pertama soal P3K. P3K itu kan kita bisa tahu kemarin merilis soal merekrut 1 juta. Realnya kan tidak sampai demikian. Formasinya sangat terbatas, seleksinya juga masih sangat ketat. Kalau mau supaya persoalan guru honorer ini cepat teratasi, saya pikir soal seleksi P3K ini dengan satu syarat tunggal, misalnya sudah mengajar 10 tahun langsung diangkat, atau sudah mengajar 5 tahun langsung diangkat, maka itu prosesnya cepat. Dan lebih adil begitu ya, kalau mau dibilang begitu ya? Iya, lebih adil. Lalu yang berikut soal tenaga ahli daya ini, berapa pengemudi yang dibutuhkan di sekolah? Atau sekolah-sekolah tidak punya kendaraan yang membutuhkan pengemudi. Apalagi sekolah di desa begitu ya? Iya, lalu satpam dengan tenaga kesehatan kan juga jumlah yang sangat terbatas. Oleh karena itu, ya sebagai bagian dari warga negara kita punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Saya pikir demikian, karena pemerintah melakukan kebijakan atau keputusan itu berangkat dari satu persoalan yang ada di tengah masyarakat. Pemerintah hadir untuk memberikan kestabilan, pemerintah hadir untuk menciptakan kesejahteraan di sana, menciptakan kedamaian dan kenyamanan. Nah, jika kemudian wacana atau regulasi ini mau didorong, mau diterapkan, tapi kemudian ada polemik di tingkat masyarakat, di tingkat profesi tertentu, dalam hal ini guru yang adalah tenaga honorer, maka kemudian ini kan sebenarnya mengetuk hati pemerintah secara kemanusiaan. Perlu ada pertimbangan untuk lagi. Kembali regulasi ini, begitu kan, Bu? Oke, baik. Mudah-mudahan ya Pak Max ini menjadi harapan bersama tentu saja untuk kesejahteraan para guru honorer, tidak hanya Flores Timur begitu ya, se-Flores, se-NTT, bahkan se-Indonesia begitu. Oke, terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih ya Pak Maksi untuk kesempatannya pagi hari ini. Sukses nanti untuk kegiatan siang nanti, PGRI seluruh Indonesia, se-Nusantara nanti menampung aspirasi dari para guru honorer se-Indonesia. Kita tunggu kabar selanjutnya seperti apa. Mudah-mudahan ada pertimbangan baik ya dari pemerintah pusat, Pak Maksi. Iya, demikian, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat.